Selamat pagi, Mr. Ali. Selamat pagi, Mem. Kemarin kan saya dengar Mr. Ali itu mau supervisi di kelas 6 kan, cerita sama saya. Nah, terus kalau boleh saya tahu tujuan Mr. Ali supervisi itu apa? Untuk mengetahui perkembangan dan evaluasi dalam saya mengajarannya. Oke, baik. Nah, lalu tujuan pembelajarannya? Sesuai yang dari buku, siswa mampu menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara start dan lari pada cabang atletik nomor lari estafet. Oke, lari estafet berarti ini praktek ya? Iya, praktek. Lalu kira-kira menurut Ali nih area pengembangannya apa? Area pengembangan, area yang ingin dicapai ya? Iya. Yang ingin dicapai itu yang pertama siswa tahu start apa yang digunakan pada cabang nomor atletik lari. Yang kedua, siswa mampu melakukan lari sesuai dengan nomor larinya. Yang untuk dicapai itu kekuatan otot tungkai anak. Oke, dari tujuan pembelajaran, dari area pengembangan yang Mr. Ali sebutkan tadi, strategi apa yang sudah Mr. Ali siapkan? Saya menggunakan strategi modifikasi permainan. Modifikasi permainan. Permainan. Seperti apa contohnya? Contohnya mungkin siswa dibagi menjadi satu tim itu 5 orang dan masing-masing siswa nanti berdiri di masing-masing titik, kayak ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Yang melakukan pertama itu yang berada di titik 1 akan membawa tongkat estafet berlari menuju ke temannya yang berada di titik 2 dan selanjutnya ke temannya yang ke titik 3 sampai titik akhir. Nanti siswanya kembali lagi ke start atau finish. Oke, untuk pembagian kelompoknya itu berdasarkan kemampuan anak atau ada kategori tersendiri? Enggak, digabungkan. Jadi tidak memilih-milih siapa yang bagus dibagusin semua, enggak. Jadi masing-masing nanti saling membantu aja bagaimana mereka timnya untuk mencapai hasil yang baik dan menang. Baik. Untuk kalau untuk ukuran ketercapaian pembelajaran maunya berapa persen? 80% lah mungkin. 60%. 80% karena 70-80 karena kemungkinan untuk memaksa anak itu bisa semua itu akan sulit karena di olahraga itu untuk melihat gerak anak itu benar-benar tidak itu ada alatnya. Nah, biasa itu kalau kami kuliah itu belajarnya di biomekanika olahraga. Jadi ada alat yang mengetahui bahwa benar nggak gerak itu. Jadi kalau untuk anak SD sekitar 60-70 lah kayaknya saya revisi kembali. 60 sampai 70 itu sudah cukup baik. Sebelumnya mereka udah belajar? Sudah. Oh, sudah. Kelas 5? Ya, dari kelas 4, 5, 6. Oke, berarti bisa 60 sampai 70% keberhasilan. Waktunya cukup kira-kira 3 kali 35 menit. 3 kali 35 menit. Ini cukup? Mungkin itu mungkin dibahas dari kan 1 minggu itu kan ada 4 kali 1 minggu. 1 bulan kan ada 4 kali pertemuan. Minggu pertama itu kami materi, minggu kedua itu seperti pengenalan, minggu ketiga itu mungkin latihan, dan minggu keempat itu bisa jadi nanti uji cobanya. Oke, uji cobanya di minggu keempat. Minggu keempat. Oke, tadi berarti minggu pertama materi. Minggu kedua mungkin latihan dasar atau pengenalan bagaimana bentuknya lari estafet itu, apa aja yang perlu diinikan. Yang keduanya minggu ketiga mungkin sudah masuk latihan, dan minggu keempat masuk ke uji cobanya. Ini praktiknya berarti ya. Berarti nanti yang di supervisi ini materinya, teorinya. Mr. Ali siap? Siap. Oke, terima kasih Mr. Ali. Ini pertanyaan sudah dijawab semua. Semoga supervisinya nanti berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Mr. Ali. Sama-sama.
Pagi Mister Ali. Oke, gimana? Kemarin sudah observasi kelas, sudah supervisi di kelas kan. Nah, hari ini setelah adanya kita kan sudah ngobrol tentang supervisi. Mister Ali sudah melakukan supervisi. Hari ini saya panggil untuk kita bicara tentang pasca supervisi atau pasca observasi kelas. Nah, dari kegiatan yang sudah Mister Ali lakukan, apa yang sudah baik menurut Mister Ali? Baik. Yang sudah baik ya. Selama proses pembelajaran, Iya benar. Siswa tertib dalam mengikuti pembelajaran saya, apalagi di praktek, karena dengan merekanya sedikit agak ini itu akan memperlambat dan memakan waktu dalam proses pembelajaran saya. Jadi dengan tertibnya mereka mungkin lebih baik dan lebih banyak waktu untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di pembelajaran PJOK. Oke, ini berarti siswa tertib itu rekomendasi siswa. Kalau untuk Mister Ali sendiri? Baiknya untuk diri saya dalam proses pembelajaran, ya. Baiknya saya itu atau puasnya saya itu ketika mereka melakukan itu, mereka bisa saling, contohnya nih, kan kalau saya itu sistemnya tuh nggak semua yang sama bisa, dan yang ini sama nggak bisa, jadi saya campur. Jadi dengan mereka yang bisa bekerja sama itu menurut saya cukup baik, saya bisa mencapai kayak itu. Oke, berarti di sini yang sudah baik, Mister Ali mampu membuat mereka berkolaborasi, bekerja sama, jadi tidak memilih-milih. Kan kebanyakan mereka itu sukanya yang sama hebat aja maunya, nggak mau campur. Berarti Mister Ali sudah mampu membuat mereka menjadi satu ya, antara yang tidak bisa dengan yang bisa, semuanya kerja kelompok, kerja tim. Untuk materinya apa kemarin? Atletik. Tentang atletik. Lari estafet. Terus dari ini semua ya, dari yang kelebihan yang Mister Ali lakukan, ada tidak yang ingin terlalu kembangkan lagi? Yang saya ingin kembangkan lagi yaitu metode atau modifikasi latihan yang lebih baik untuk anak tingkat SD, karena saya beberapa kali mencoba modifikasi, masih ada juga beberapa anak, contohnya cewek, masih sulit mereka melakukan. Saya ingin lebih baik lagi dalam mencari metode atau modifikasi permainan untuk proses pembelajaran PJOK. Mencari metode atau modifikasi permainan yang lebih baik. Modifikasi permainan udah pernah sering lakukan? Contoh permainan yang saya modifikasi itu, contohnya kalau untuk lari itu seperti bermain jala jaring. Jadi mereka satu orang mengejar, dia membantu temannya membuka seperti jaring untuk menangkap semua teman-temannya yang berlari di area yang sudah dibatasi. Oh, itu berarti penilaian tentang atlet juga tadi. Lari dan bekerja sama mereka. Dimodifikasi dengan permainan tradisional. Iya. Oke, keren. Berarti udah bagus ini yang Mister Ali ya. Ada lagi yang mau dikembangkan selain modifikasi permainan? Mungkin dari diri saya sendiri ya, karena saya kadang masih sulit juga dalam penguasaan kelas, karena saya ini tipe guru yang senang bercanda sama murid, jadi mereka kadang suka kelepasan. Saya ingin lebih tegas lagi, tapi masih sulit di diri saya sendiri. Lebih sulit untuk menegas, untuk membuat lebih tegas gitu. Karena saya seringnya itu bercanda sama mereka, jadi macam berteman lah, jadi mungkin mereka sering terlepas juga, yang kadang mereka saking bercandanya kadang duduk di atas meja. Jadi itulah, saya pengen lebih tegas aja, tapi agak sulit masih, karena saya itu tipe kayak yang suka bermain bercanda sama murid-murid itu. Kalau masalah tegas ini kadang jadinya timbul anak tidak sopan. Sudah pernah dilakukan belum? Ya pernah, sering lah, tapi nggak semua sih, cuma ya posisinya itulah yang buat mereka mungkin terlepas, kan nggak sengaja duduk mereka di atas meja padahal lagi proses pembelajaran, tapi saya tetap tegur kok mereka. Sudah ditegur. Setelah tegur itu ada perubahan tidak? Ya, mereka kembali ke kondisi tapi tetap masih bercanda juga. Mungkin takutnya saya itu mereka menanggapinya itu juga nggak serius ya, saya bilang turun lagi kamu itu, takutnya itu aja sih. Jadi sekarang solusinya menurut Mister Ali kalau tentang metode sudah
dikuasai. Modifikasi pelajaran juga sudah bisa dilakukan. Penguasaan kelas juga sudah bagus. Terus yang permasalahan di sini kan Mister Ali katanya kurang tegas. Mister Ali kurang tegas sehingga membuat anak tidak sopan. Lalu Mister Ali sudah tegur, sudah tegur, terus ada perubahan tadi kata Mister Ali. Nah kalau misalnya ini kan efektif tidak ternyata untuk menegur anak karena tidak sopan itu efektif tidak? Ada dua pandangan sih. Oke, ada Di dua satu pandangan. sisi kan kita menegur mereka biar mereka ingat yang nggak baiknya mungkin gimana ya menjelaskannya, mungkin kelihatannya kita memarahi mereka di depan teman-temannya. Jadi ada dua, menurut Mister Ali ada dua pandangan. Iya. Biar mereka ingat sama membuat mereka merasa malu ya. Iya, karena dalam kelas kan. Nah, ada solusi lain nggak agar ini agar tidak malu di kelas? Saya sudah membuat macam perjanjian kelas atau kontrak belajar gitu di kelas, jadi sudah ditempel. Jadi mereka jika mereka melakukan itu udah ada konsekuensi yang mereka dapatkan nanti di jam pelajaran saya. Ya bagus, berarti sudah ada kontrak belajar. Nah setelah membuat kontrak belajar ini ada perubahan? Lebih kondusif karena mereka sangat takut dengan konsekuensinya. Karena konsekuensinya itu adalah hal yang sangat mereka sukai. Berarti sebelum bikin kontrak kerja, misalnya diskusi sama mereka. Iya, perjanjian bersama, tanda tangan juga, sudah disepakati bersama dan deal baru ditempel. Konsekuensinya juga dibicarakan sama-sama. Iya. Ada lagi misalnya? Sudah cukup. Oke, berarti pembicaraan kali ini yang dapat saya ambil itu misalnya sudah mampu ya membuat anak itu tertib, terus sudah mampu juga membuat mereka berkolaborasi, bekerja sama antara anak yang tidak bisa dan yang bisa tidak memiliki teman di situ sudah. Terus Mister Ali mampu memodifikasi dari pelajaran itu bisa ada hubungannya dengan permainan tradisional. Nah permasalahannya Mister Ali tadi Mister Ali ingin menjadi lebih tegas sehingga anak lebih sopan sama Mister Ali. Sudah Mister Ali lakukan dan membuat kontrak belajar. Nah poin penting ini Mister Ali sudah membuat kontrak belajar sama anak sehingga anak lebih sopan sama Mister Ali. Oke. Dari pembicaraan ini Mister Ali apa yang Mister Ali rasakan? Udah mungkin cukup baik karena mungkin dengan sini wali kelas juga dia tahu juga kan apa kondisi di kelasnya di sini. Oke. Berarti aman ya kelas 6 selama ada kontrak kerja ini ya misalnya. Oke Mister Ali, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya bisa lebih meningkatkan lagi, terus mempertahankan tentang metode memodifikasi dengan tradisional ini sangat baik menurut saya ya. Ini jarang-jarang orang bisa menggabungkan hal yang di buku dengan tradisional itu agar menarik perhatian siswa. Dan sekali kedepannya boleh ditingkatkan lagi, seni sudah sangat bagus menurut saya. Oke, Mister Ali, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kembali. Selamat Sama-sama pagi. pagi.